Teori produksi dengan dua faktor berubah membahas bagaimana produksi dapat berubah ketika dua faktor produksi, dalam hal ini tenaga kerja dan modal, dapat diubah jumlahnya. Kedua faktor ini dapat saling menggantikan dalam proses produksi. Perusahaan akan memilih kombinasi faktor-faktor tersebut untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya berdasarkan biaya tenaga kerja dan modal yang tersedia. Kurva produksi sama atau isoquant menggambarkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya, seorang pengusaha ingin memproduksi 1000 unit barang dan ada beberapa kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat mencapai produksi tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam tabel dan gambar berikut. Gabungan A terdiri dari 1 unit tenaga kerja dan 6 unit modal. Gabungan B terdiri dari 2 unit tenaga kerja dan 3 unit modal. Gabungan C terdiri dari 3 unit tenaga kerja dan 2 unit modal. Dan gabungan D terdiri dari 6 unit tenaga kerja dan 1 unit modal. Gambar kurva isoquant menunjukkan bahwa dengan berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal, produksi yang sama dapat dicapai. Semakin jauh jarak kurva dari titik nol, semakin tinggi tingkat produksinya. Misalnya, kurva IQ 1 dan IQ 2 menunjukkan produksi sebesar 2.000, 3.000, dan 4.000 unit. Garis biaya sama menggambarkan kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan jumlah biaya tertentu. Berdasarkan garis ini diperlukan informasi seperti harga faktor produksi, misalnya upah tenaga kerja dan biaya modal, dan jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Misalkan upah tenaga kerja adalah 10.000 dan biaya modal per unit adalah 20.000, serta jumlah uang yang tersedia adalah 80.000. Berdasarkan asumsi ini, jika seluruh uang digunakan untuk tenaga kerja, maka perusahaan dapat mempekerjakan 8 tenaga kerja. Jika seluruhnya digunakan untuk modal, maka perusahaan dapat membeli 4 unit modal. Garis TC pada gambar di samping menunjukkan berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat dibeli dengan harga Rp80.000. Untuk memaksimalkan produksi, dengan anggaran yang sudah ditentukan, perusahaan harus memilih kombinasi tenaga kerja dan modal yang menyentuh garis isokos tertinggi pada kurva isoquant tertinggi. Misalkan, dengan 300.000, perusahaan dapat membeli hingga 20 unit modal atau 30 tenaga kerja. Dengan garis isokos yang sesuai, perusahaan dapat memilih kombinasi yang menghasilkan produksi paling tinggi. Misalnya 2.500 unit, seperti pada titik E pada gambar di samping. Kurva tersebut menunjukkan kombinasi modal dan tenaga kerja yang bisa dibeli dengan anggaran tertentu. Jika anggaran lebih besar, garis isokos akan bergeser ke atas, memungkinkan perusahaan mencapai kurva isoquant yang lebih tinggi. Garis isokos yang paling tinggi menyentuh kurva IQ 2.500 unit, yang berarti produksi maksimal titik optimal titik E. Titik E adalah titik optimal di mana garis isokos tertinggi menyentuh kurva isoquant tertinggi. Ini adalah kombinasi modal dan tenaga kerja yang menghasilkan produksi paling tinggi dalam batas anggaran 300.000. Untuk meminimalkan biaya dalam mencapai target produksi tertentu, perusahaan akan memilih titik pada kurva isoquant yang bersinggungan dengan garis isokos terendah. Misalkan perusahaan ingin memproduksi 1.500 unit, maka titik P pada gambar di samping menggambarkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang memerlukan biaya yang paling rendah, yaitu 9 unit tenaga kerja dan 8 unit modal dengan total biaya Rp210.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kelompok kami. Pentingnya ekonomi dalam masa depan adalah bahwa efisiensi produksi dan kesiapan tenaga kerja menjadi faktor utama dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Dalam produksi, pemahaman mengenai kurva isoquant dan garis isokos membantu perusahaan menentukan kombinasi tenaga kerja dan modal yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya.
Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan berkelanjutan bisnisnya. Selain itu, perubahan teknologi menuntut tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih adaptif seperti literasi digital, programan, analisis data, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri menjadi kunci utama dalam membangun ekonomi yang induktif dan berkelanjutan di masa depan.